Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Ini semangat Indonesia. Semangat yang memacu Telkomsel untuk turut serta memajukan bangsa ini. Telkomsel, semangat Indonesia. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh sejumlah tokoh bangsa pada hari ini berkunjung ke kediaman Ahmad Mustofa Bisri atau Gusmus di Rembang, Jawa Tengah. Situasi nasional belakangan ini disebut menjadi pembahasan dalam pertemuan ini. Demonstrasi mendukung Palestina digelar di Bekasi, Jawa Barat dan Makassar, Sulawesi Selatan. Massa menyerukan penghentian serangan Israel ke Gaza. Serangan bom Israel kembali menggempur wilayah utara Gaza, saudara. Hingga kini, lebih dari 11.000 orang tewas akibat serangan Israel. Halo, selamat siang saudara. Kompas Siang kembali hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Selain 3 sorotan utama tadi, Kompas Siang akhir pekan ini juga punya informasi dari aksi bela Palestina di Melbourne, Australia. Dan juga ada informasi dari pergelaran Piala Dunia U17 yang tengah berlangsung di Indonesia. Kita jelang Kompas Siang pada hari ini bersama saya Francisco Don Asiano. Dan saya Asri Gunawan, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Bersama Anda, Francisco Don Asiano, mengawali Kompas Siang pada hari ini. Saudara, sejumlah tokoh bangsa pada hari ini berkunjung ke kediaman Ahmad Mustofa Bisri atau Gusmus, pimpinan Pondok Pesantren Raudlatut Talibin di Rembang, Jawa Tengah. Situasi nasional belakangan ini disebut juga jadi pembahasan dalam pertemuan hari ini. Sejumlah tokoh bangsa ini yang sudah datang adalah Gunawan Muhammad yang merupakan seorang budayawan dan wartawan senior. Kemudian ada Lukman Hakim Saifuddin, mantan Menteri Agama, serta Romo Beni. Pertemuan ini merupakan silaturahmi biasa, saudara. Pertemuan rencananya juga akan digelar pada pukul 10 pagi ini. Situasi nasional belakangan ini disebut juga jadi pembahasan dalam pertemuan pada hari ini. Jadi intinya sebetulnya tidak ada pertemuan, Mas. Jadi ini kan sowan biasa ya. Jadi kebetulan Abah itu punya waktu hari ini tanggal 12 November 2023
Jadi beliau-beliau itu berencana memang sowan Abah. Jadi tidak ada istilahnya acara khusus, jadi sowan biasa saja. Nah, sebagai layaknya tamu-tamu biasa, kebetulan Abah punya waktu kosongnya hari Minggu tanggal 12 ini, ya Abah menerima beliau-beliau itu. Informasi lebih lengkap soal pertemuan di kediaman Gusmus pada hari ini kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Novelia Hasana. Selamat siang, Lia. Sejumlah tokoh sudah terpantau hadir di kediaman Gusmus. Lantas apa agenda pertemuan pada hari ini? Ya, selamat siang Francisco dan juga saudara. Dari pantauan yang saya lihat saat ini memang beberapa tokoh yang sudah hadir berada di dalam ruangan di belakang saya untuk membahas beberapa hal mungkin mengenai situasi yang sedang terjadi di nasional. Seperti saya melaporkan saat ini, lebih tepatnya di kediaman dari Gusmus di Rembang, Jawa Tengah, sejumlah tokoh nasional dan juga lintas agama rencananya akan hadir pada pukul 10.30. Namun dari pantauan kami memang yang dapat dipastikan hadir yaitu dari Gunawan Muhammad, Lukman Hakim Saifuddin, Denis Susetio dan juga Prof. Sulistiowati. Mengenai apa yang mereka bahas dan juga berapa lama pembahasan ini akan berlangsung memang belum dapat dipastikan Francisco, karena pertemuan sedang berlangsung di belakang saya. Francisco. Baik, sejumlah tokoh bangsa ini terpantau sudah hadir di kediaman Gusmus di Rembang, Jawa Tengah. Nah, yang jadi pertanyaan Novelia, apakah nantinya akan ada pernyataan dari para tokoh yang hadir dalam pertemuan ini? Ya, Francisco dan juga saudara, rencananya memang akan ada konferensi pers pada siang hari mungkin sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat atau sekitar 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Rencananya memang dari pihak penyelenggara, pihak keluarga dari Gusmus dan juga dari beberapa tokoh yang hadir akan mengadakan konferensi pers pada pukul tersebut. Francisco. Baik, terima kasih Novelia Hasana. Kami akan nantikan ataupun juga tunggu perkembangan dan juga konferensi pers yang akan digelar oleh para tokoh bangsa terkait pertemuan yang dilakukan di kediaman Gusmus di Rembang, Jawa Tengah. Terima kasih, Lia. Saudara, kita beralih ke informasi lain. Dalam safarinya ke Sumatera Utara, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menyempatkan diri berkunjung ke kedai kopi di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Ganjar pun menyapa masyarakat Pematang Siantar. Dengan turun langsung ke daerah-daerah, Ganjar merasa senang bertemu dengan masyarakat dan Ganjar bisa mendengarkan apa yang terjadi seperti di bidang pertanian, di mana harga pupuk dan beras yang naik serta cabai yang mahal. Dalam kunjungannya di Pematang Siantar, Ganjar juga bicara soal anti KKN. Layanan masyarakat juga harus lebih baik dan integritas yang harus dibangun sebagai bagian dari agenda reformasi. Kebebasan berbicara diberikan. Saya masih ingat Pak Habib di waktu itu memberikan kebebasan pers. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo dalam akun media sosialnya mengaku tercenung dan mencermati putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Namun putusan itu tak memiliki pertanggungjawaban kepada rakyat secara hukum, meski Anwar Usman sebagai hakim konstitusi telah diputus melakukan pelanggaran etika berat. Saya mencermati kembali kata demi kata, kalimat demi kalimat dari putusan itu yang menjadi pertimbangan dan dasar Majelis Kehormatan MK. Dari situ saya semakin gelisah dan terusik. Mengapa sebuah keputusan dari sebuah proses dengan pelanggaran etik berat dapat begitu saja lolos? Apa ada bentuk pertanggungjawabannya kepada rakyat secara hukum? Mengapa keputusan dengan masalah etik, di mana etik menjadi landasan dari hukum, masih dijadikan rujukan dalam kita bernegara? Mengapa hukum tampak begitu menyilaukan hingga menyakitkan mata, sehingga kita, rakyat, sulit sekali memahami cahayanya? Saya berbicara sebagai bagian dari warga. Di Surabaya, Jawa Timur kemarin, bakal calon wakil presiden Mahfud MD berharap agar pemilu berjalan secara jujur dan adil tanpa kecurangan dan kesewenang-wenangan. Mahfud juga menegaskan agar tidak ada pihak-pihak yang mencoba melawan aspirasi rakyat dengan cara-cara tidak fair.
jangan pernah curang, karena kecurangan, kesewenang-wenangan, pemaksaan dan penipuan di dalam pemilu itu tidak akan pernah memberi berkah. Oleh sebab itu, siapapun yang melawan aspirasi rakyat, yang menekan-nekan rakyat dengan cara tidak fair, maka aspirasi masyarakat itu akan mencari jalannya sendiri untuk menuju kemenangannya. Saudara bakal calon Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendatangi pondok pesantren tertua di Indonesia, Sunan Derajat. Kedatangan Prabowo untuk bersilaturahmi dengan Kiai Gofur, pengasuh Ponpes Sunan Derajat. Kedatangan Prabowo disambut langsung oleh Kiai Gofur, pengasuh Ponpes Sunan Derajat, dan kemudian melakukan pertemuan secara tertutup. Setelah pertemuan tertutup itu, Prabowo pun menyapa santri dan santriwati Ponpes Sunan Derajat. Dalam pidatonya, Prabowo berbicara mengenai pengelolaan kekayaan alam dan rencana pembuatan sejumlah kendaraan bertenaga listrik produk dalam negeri. Saudara, 4 hari usai putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, perdebatan keabsahan Gibran sebagai bakal calon wakil presiden masih berlangsung. Satu-satunya jalan penengah adalah putusan Mahkamah Konstitusi sebelum tahapan pendaftaran Capres-Cawapres selesai pada Senin 13 November 2023. Belum masuk tadi ya. Meski Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dan Menko Polhukam yang juga bakal cawapres Mahfud MD menyatakan keabsahan Gibran sudah selesai di Mahkamah Konstitusi, perdebatan tak juga selesai. Apalagi dengan adanya sejumlah gugatan uji materi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atas syarat usia capres-cawapres. Hal ini membuka peluang untuk status Gibran sebagai bakal cawapres masih bisa batal. Buat dengan proses yang ternyata melanggar etik, dan itu pelanggaran berat, bahkan bisa membuat sebuah putusan tidak sah, maka logikanya adalah putusan itu memang tidak sah sebenarnya. Cuma memang secara legal formal diperlukan forum berikutnya, yaitu di Mahkamah Konstitusi sendiri, untuk menyatakan bahwa putusan itu keliru. Menyatakannya tidak dengan menyatakan keliru putusan 90, tapi dengan menyidangkan kembali pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu. Tapi, putusan ini memang mepet sekali dengan waktu yang tersedia di Komisi Pemilihan Umum. Lantaran KPU Senin 13 November mesti mengumumkan pengesahan ketiga pasang bakal capres dan cawapres. Sementara itu, sidang uji materi terhadap putusan MK tentang syarat usia capres-cawapres belum dimulai. Yang pertama legalitas, yang kedua legitimasi. Legalitasnya kita butuh forum di Mahkamah Konstitusi tadi ya. Jadi saya kira di titik ini kita harus dorong sekali nih supaya Mahkamah Konstitusi itu segera mungkin, kalau bisa Senin tuh langsung sidang dan memutus. Dan itu dimungkinkan Mbak dari aspek hukumnya. Karena ini adalah pengadilan norma. Sudah ada presidennya pula tahun 2009 ada sebuah putusan yang membuat kita bisa mencoblos hanya dengan KTP ya kalau pemilu, itu dibuat dalam waktu 1 hari. Jadi kerangka hukumnya tersedia. Keabsahan status Gibran sebagai bakal cawapres digoyang lantaran dasar penetapannya dianggap cacat. Dasar itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka peluang Gibran ikut kontestasi pemilihan presiden diputuskan merupakan pelanggaran berat etika, yakni ketika paman Gibran, Anwar Usman, dianggap konflik kepentingan dan mempengaruhi hakim lain terhadap putusan ini. Anwar dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Hal yang kemudian disinggung di ranah politik oleh PDI Perjuangan. Yang kemudian hasilkan suatu keputusan yang melanggar etika secara serius, bahkan terbukti adanya campur tangan kekuasaan dari luarnya, itu sama sekali tidak dibenarkan. Dan ini menyentuh persoalan terkait dengan bagaimana keabsahan dari pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah tentu saja di dalam proses untuk menghasilkan seorang pemimpin tidak boleh dilakukan dengan melakukan suatu rekayasa hukum, memanipulasi dan memperdilkan demokrasi. Tapi Gibran tetap percaya diri. Dengan santai, Gibran menanggapi seluruh keraguan dan perdebatan tentang keabsahannya berkontestasi di Pilpres 2024. Hormati
keputusan yang ada. Dan keputusan kemarin juga tidak menghalangi Mas Wali untuk terus melaju sebagai cawapres ya Mas? Ya sekali lagi kami menghormati keputusan yang sudah ada. Ya. Jadi sejauh ini maju terus ya Mas? Untuk pencalonannya maju terus? Sebagian yang diserangkan saya terus, saya kan diam terus. Gimana? Selasa lalu, Jimli dan 2 hakim lain di Majelis Kehormatan memutuskan Anwar bersalah secara etika karena melanggar independensi Mahkamah Konstitusi di pemilihan presiden 2024. Namun, majelis tak ikut campur dalam putusannya soal sah tidaknya putusan MK tentang syarat usia capres-cawapres. Hal ini mesti kembali diajukan sebagai gugatan uji materi yang sidang pertamanya sudah digelar 8 November lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Partai Nasdem menggelar bimbingan teknis calon legislatif di Hotel Paragon, Jakarta. Bimbingan untuk strategi dan pengarahan pemenangan elektabilitas pemilu 2024. Anies Baswedan, bakal calon presiden Koalisi Perubahan, hadir memberikan arahan dalam pemenangan pemilihan legislatif Partai Nasdem dan pemilihan presiden Anies Muhaimin atau Amin. Sejumlah calon legislatif dari berbagai daerah pemilihan hadir untuk pengarahan calon legislatif. Selengkapnya ada rekan kami, Karima Inisa di Hotel Paragon, Jakarta. Karima, selamat siang. Apa yang menjadi isi arahan dalam bimbingan teknis Anies dan Wakil Ketua Umum Ahmad Ali di Nasdem? Ya, yang menjadi isian dari bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Partai Nasdem pada hari ini intinya adalah strategi dan pelatihan kepada anggota fraksi Partai Nasdem seluruh Indonesia terkait pemenangan pemilu 2024, baik dalam pemilihan calon legislatif maupun calon presiden dan juga calon wakil presiden Anies dan juga Imin. Nah, untuk lebih jelasnya lagi apa saja poin-poinnya atau hal-hal yang dibahas dari bimbingan teknis Nasdem pada hari ini sifatnya internal. Jadi nantinya kita hanya akan diberikan apa saja benang merahnya dan juga poin-poin utama dari bimbingan teknis pada hari ini. Tetapi yang perlu diketahui bahwa memang pada hari ini telah diselenggarakan bimbingan teknis Nasdem yang sudah dihadiri oleh Bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan juga Wakil Ketua DPP Nasdem. Nah, itu yang tadi hadir, tetapi ada juga yang tidak hadir, yaitu Bacawapres Muhaimin Iskandar dan juga Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dikonfirmasi tidak hadir pada hari ini. Adapun nantinya apa saja isi dari bimbingan teknis pada hari ini akan disampaikan setelah bimbingan teknis selesai, tapi tidak begitu rinci karena ini lagi-lagi harus saya sampaikan ini merupakan agenda internal. Perlu diketahui bahwa ini adalah salah satu pelatihan dan juga strategi dari Partai Nasdem untuk memenangkan kontestasi pemilu 2024 nanti. Maka BIMTEK ini sudah dihadiri oleh fraksi Partai Nasdem seluruh Indonesia, yang dimana tadi saya sudah melihat bahwa ada dari fraksi dari daerah Jawa Barat, Jawa Timur dan juga daerah-daerah lainnya sudah memenuhi dan memadati ballroom Grand Hotel Paragon, yang dimana itu menjadi tempat bimbingan teknis Partai Nasdem pada hari ini. Untuk selanjutnya kita akan simak bersama-sama nantinya setelah agenda atau acara BIMTEK ini selesai, apa saja poin-poin atau yang menjadi inti dari bimbingan teknis dari Partai Nasdem untuk memenangkan pemenangan pemilu 2024 nanti. Mengingat jika kita mengetahui apa arti dari bimbingan teknis atau BIMTEK ini adalah untuk kegiatan di mana para peserta diberi pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta, di mana materi yang diberikannya melalui bimbingan tim kerja efektif, tim komunikasi maupun tim-tim lainnya dari Partai Nasdem ataupun dari anggota fraksi Partai Nasdem seluruh Indonesia mengenai pemenangan pemilu 2024 mendatang. Sisko. Baik, bimbingan teknis dilakukan oleh Partai Nasdem di mana dihadiri juga oleh Bacapres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan di sana. Terima kasih atas laporan Anda, Karima Inisa. Kami akan tunggu bagaimana update ataupun juga perkembangan terkini dari sana. Saudara, mahasiswi Fakultas Teknik Universitas Jember, Jawa Timur meninggal dunia saat mengikuti Diklat SAR Pencipta Alam di lereng selatan Gunung Argopuro.
Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng. Bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes 12 angine. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Mitsubishi X-Force. Bring joy to life. Go for new excitement. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Saudara, warga di Bekasi, Jawa Barat menggelar aksi bela Palestina pada Minggu pagi. Aksi ini diikuti masyarakat dan sejumlah tokoh lintas agama. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati dan juru kamera Bondan Wicaksono.
Sejak serangan yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina dari tanggal 7 Oktober 2022 hingga sekarang, dari seluruh dunia ini mengecam aksi Israel yang menyerang Palestina. Dan dari seluruh dunia pun melakukan aksi bela Palestina, termasuk Indonesia. Minggu lalu itu di Jakarta dilaksanakannya aksi bela Palestina yang dihadiri hampir 2 juta orang. Dan hari ini warga Bekasi ini melakukan aksi bela Palestina yang dilakukan sejak tadi pagi dari pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Ini bertepatan dengan Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan yang dilakukan di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi. Ini tidak hanya dilakukan oleh umat muslim, juga lintas agama yang diikuti juga tokoh agama, tokoh publik, tokoh masyarakat yang dimana ini mereka melakukan aksi bela kepada warga Palestina. Dan di sini saya akan mencoba untuk mewawancarai salah satu dari peserta aksi bela Palestina yang ada di Bekasi ini. Berarti satu keluarga ya ikut ke sini, berarti ibu dan bapak dari Bekasi gitu? Iya, dari Bekasi. Kita kemarin yang di Monas kita tidak sempat datang. Ini alhamdulillah di Bekasi ada, jadi kita datang. Mengikuti orasi dan juga mengikuti doa bersama tadi ya? Iya, intinya Bekasi bersama Palestina. Mungkin apa nih harapannya setelah mengikuti aksi damai ini? Yang terdekat stop genosida, gencatan senjata mungkin ya. Yang jangka panjangnya Palestina merdeka tentu saja. Ya, free Palestina. Oke, baik, terima kasih Bapak Denny. Ya, terima kasih. Itulah saudara dari peserta aksi bela Palestina di Bekasi ini memang sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari menggunakan atribut, dapat dilihat membawa bendera-bendera, menggunakan shawl dan juga membawa banner yang bertulisan Free Palestine, di mana ini merupakan bentuk dari dukungan terhadap Palestina dari warga Bekasi. Mas Nirahmawati, Bon dan Wicaksono, Kompas TV, Bekasi. Aksi bela Palestina juga digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, saudara. Sejumlah orang melakukan aksi teatrikal yang menggambarkan kekejaman Zionis Israel di jalur Gaza. Tak hanya itu, para relawan juga menyuarakan kepada masyarakat untuk memboikot produk-produk pendukung Israel. Di saat bersamaan, mereka menggalang donasi untuk diserahkan ke dompet duafa. Aksi damai ini kemudian dilanjutkan dengan konvoi keliling kota Makassar. Teatrikal ini mengambil cerita dari bumi Palestina, namun diawali dengan penjajahan bangsa Belanda dengan alur cerita bahwasanya Palestina mengakui Palestina sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Saudara, Amerika Serikat menghormati pandangan Indonesia soal konflik Israel-Hamas yang mengorbankan ribuan warga sipil dan akan terus menjadi donor bagi aksi kemanusiaan di Palestina. Berikut pernyataan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Yong Kim, saat berdialog dengan jurnalis Kompas TV Friska Clarissa beberapa waktu lalu. According to this global stability challenges, Indonesia through the OIC and in front of the United Nations urge the realization of an immediate ceasefire in Gaza to stop more civilians casualties. And recently President Joko Widodo emphasized that Indonesia is extremely angry and strongly condemns Israel's random attacks against civilians and civilians facilities in Gaza. Due to the humanitarian issues and rights, how does the U.S. see this, and what will be the solution to bring back peace, to stop the war, and save the innocent civilians? Yeah, first of all, let me say we're deeply concerned about the humanitarian crisis in Gaza. Yeah. President Biden, Secretary Blinken, and others have spoken about this in great detail. Deeply concerned about the well-being of the Palestinian people. And this is why we're working so hard with Israel, with Egypt, with relevant UN agencies and other partners to try to facilitate a sustainable flow of humanitarian assistance to the Palestinian people in need in Gaza. And that effort will continue. I should note that the U.S. has long been the largest donor to the Palestinian people, and that will continue as well. That said, I think we can agree that terrorism is unacceptable, and we should condemn terrorism when it happens.
In regards to any type of pause, I would refer you to what President Biden said just recently about the importance of thinking about humanitarian pauses to allow for the flow of humanitarian assistance. So it will be possible to do? Well, I think we're going to do everything possible to help the Palestinian people in Gaza to make sure that they receive the humanitarian assistance they need, and that the humanitarian assistance that we're sending is not diverted to Hamas. And so it's a complicated situation, as you know, so we'll have to work very closely with our partners there, including Egypt, Israel, and UN agencies, to make sure that the assistance is going to the people who need it. So still the priority is for the civilians in Gaza? Yes, absolutely, yes. We know that Indonesia's government stands with Palestine alongside with the support from Indonesian people through several rallies and demonstrations in Indonesia. As the U.S. ambassador, how would you explain this situation to the President of the United States? So I think one of the great things about Indonesia is that it's a democracy. People have a right to speak their concerns. People have a right to gather and hold protests. So my office actually overlooks the area where they have been holding protests, and I've been impressed by just how orderly and peaceful these demonstrations have been, and I appreciate cooperation that we're getting from the Indonesian law enforcement agencies here. But, you know, people have a right to speak and share their concerns publicly, and I respect their right. Saudara, aksi unjuk rasa mendukung rakyat Palestina dan menentang pendudukan Israel digelar di Melbourne, Australia. Ada juga informasi Presiden Joko Widodo menghadiri konferensi tingkat tinggi luar biasa Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Riyadh, Arab Saudi. KTT menghasilkan sejumlah resolusi mengecam kejahatan yang dilakukan Israel di Gaza. Informasinya usai jeda di Kompas Siang. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you.
Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru Progrard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan Progrard Daily Purifying. Wings Care. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Iklan Nippon Elastex 3-in-1. Suatu hari, sekeluarga duduk nonton TV. Tiba-tiba, luar! Tembok rembes, plafon netes, semua kabur. Ada tukang cat bawa Nippon Elastex 3-in-1 dalam satu kaleng. Dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok. Daya sebarnya luas. Rembes netes pasti beres pakai Nippon Elastex. Saudara, aksi unjuk rasa mendukung Palestina dan menentang pendudukan Israel digelar di Melbourne, Australia. Massa menuntut Israel menghentikan serangan ke Gaza. Serangan udara Israel yang menyasar target permukiman di Gaza menyebabkan jatuhnya ratusan korban warga sipil Palestina. Jumlah korban penduduk sipil Palestina yang terus bertambah menyebabkan simpati dan dukungan dari berbagai belahan dunia terhadap penderitaan rakyat Palestina, termasuk di Melbourne, Australia. Untuk mengetahui jalanan demo solidaritas Palestina di Australia, kita terhubung dengan Ismail Fahmi di sana, warga negara Indonesia yang saat ini berada di Melbourne. Selamat siang waktu Indonesia, Mas Fahmi. Mungkin bisa diceritakan bagaimana jalannya unjuk rasa di sana. Ini kalau kami lihat nih sedang melakukan long march seperti itu ya. Betul, terima kasih. Selamat siang Mas Ito dan tentunya pemirsa Kompas TV berada. Saat ini saya berada persis di tengah kerumunan unjuk rasa yang ada di sekitar kawasan Central Business District atau kawasan CBD Melbourne, Australia. Dan unjuk rasa ini sebetulnya dilakukan dari minggu-minggu sebelumnya, di mana minggu sebelumnya di pekan lalu juga jumlahnya terus berlipat ya, dari ketika di minggu awal dilakukan sekitar sebulan yang lalu, itu jumlahnya tidak seramai sekarang. Dan setiap minggu diselenggarakan karena selama gencatan senjata tidak segera dilakukan ini agak bisik, tidak dilakukan di Palestina, maka mereka akan terus turun ke jalan dan melakukan unjuk rasa. Dan jika minggu lalu lebih dari 1.000 ini, jumlah pengunjuk rasa itu mencapai sekitar 40.000. Ini adalah unjuk rasa terbesar yang pernah diselenggarakan di Australia dan tentunya di Australia. Sebelumnya tidak pernah ada unjuk rasa seperti ini. Dan besar yang dilakukan sekitar 2003 ketika warga Australia juga sekitar ke
Baik, yang kami dengarkan adalah setidaknya ada 40.000 pengunjuk rasa yang berada di belakang ataupun juga mengikuti agenda pada hari ini. Lantas kemudian Mas Fahmi, apa kemudian tuntutan pengunjuk rasa yang berada di Melbourne, Australia ini? Bisa diulangi pertanyaannya? Baik, Mas Fahmi, ini kan gelaran ataupun juga aksi yang dilakukan di Melbourne, Australia ini melibatkan 40.000 orang. Apa kemudian yang menjadi tuntutannya pada siang hari ini? Kurang jelas benar. Coba saya sampaikan pesannya yang pertama adalah gencatan senjata, kedua kemerdekaan Palestina, dan tadi dia jumlah poster yang dipasang di sini itu sangat besar, menyatakan bahwa yang adalah genosida, sehingga mereka mengusung juga kebijakan tentunya kebijakan Israel, dan saat ini juga mereka ingin menekan pemerintah Australia yang saat ini posisinya terakhir di PBB misalnya menyatakan abstain terhadap resolusi agar segera dilakukan gencatan senjata di Palestina. Jadi memang saat ini tekanannya itu juga dilakukan untuk pemerintah Australia yang menurut para pengunjuk rasa belum menunjukkan sikap yang jelas terhadap upaya gencatan senjata yang dilakukan di Palestina. Baik, pengunjuk rasa yang hadir dalam kegiatan aksi ini menuntut juga agar pemerintah Australia yang abstain di PBB ini agar segera menunjukkan sikap terhadap perang yang antara Israel dan juga Palestina. Lantas kalau kita lihat ini kan tadi kita juga sempat berbincang Mas Fahmi, Melbourne ini sangat multikultural sekali. Nah ini siapa saja kemudian datang? Apakah warga negara Indonesia saja ataukah hanya umat Muslim saja atau seperti apa gambarannya? Nah ini mungkin yang sangat berbeda dari Melbourne dibandingkan kota-kota lainnya di seluruh dunia. Melbourne dan tentunya kota-kota lain di Australia itu mengikuti kebijakan pemerintah setempat, yaitu kebijakan multikultural. Artinya bahwa semua pendatang yang tinggal di Australia itu tetap difasilitasi untuk pertanian ras, etnis, bangsa, dan juga tentu latar belakang negara mereka. Jadi ketika tadi saya mengikuti unjuk rasa ini dari awal, sekitar 3,5 jam yang lalu, saya bisa melihat bendera yang berkibar itu sangat beragam, mulai dari bendera tentunya bendera Palestina dan juga bendera Inggris. Saya juga sempat melihat ada bendera Irlandia, ada juga bendera Yunani, ada juga bendera Polandia. Itu dari negara-negara yang katakanlah sebetulnya Muslim adalah minoritas. Tapi saya juga tentunya juga melihat bendera, di sini ada bendera Lebanon, ada bendera Irak, ada bendera Iran, ada bendera Yordan. Jadi sangat beragam sekali warga yang berunjuk rasa di sini, dan itu merupakan salah satu bentuk ekspresi warga bahwa unjuk rasa ini tidak hanya menggambarkan ketunggalan isu, yaitu ini bukan masalah agama, tapi ini lintas agama, lintas ras, lintas etnis, lintas bangsa, dan tentunya lintas keyakinan. Bahkan tadi saya juga sempat melihat ada komunitas LGBT yang ikut berunjuk rasa mendukung kemerdekaan Palestina dan upaya gencatan senjata yang saat ini sedang tengah dilakukan. Ya, sejumlah warga negara juga turut hadir dan juga menyuarakan dengan simbol-simbol benderanya juga Mas Fahmi di sana. Nah, kalau untuk tanggapannya sendiri dari warga negara Indonesia yang hadir di sana itu seperti apa? Dan bagaimana kemudian warga negara Indonesia pada khususnya menggalang untuk ikut dalam aksi tersebut? Apakah mungkin ada grup WhatsApp atau seperti apa? Ya, saya di sini melihat ada warga negara Indonesia itu. Saya saat ini sedang siaran langsung di Kompas TV. Nah, ini kebetulan pas-pasan sekali ada warga negara Indonesia. Saya bisa lihat di sini Indonesia. Ya, Ibu namanya siapa, Bu? Ibu Surya. Ibu Surya. Mohon maaf, mungkin Ibu Surya tidak terdengar. Tapi saat ini saya perlihatkan di sini adalah salah satu warga negara Indonesia yang kebetulan ikut berunjuk rasa turun ke jalan mendukung upaya kemerdekaan Palestina dan tentunya gencatan senjata. Terima kasih Ibu, dan Ibu tidak hanya Ibu Surya tapi ada juga warga negara Indonesia lain tadi saya sempat lihat ikut berunjuk rasa di aksi pada hari ini. Ya, terima kasih Ismail Fahmi yang melaporkan langsung dari Melbourne, Australia terkait masalah unjuk rasa yang dilakukan masyarakat. Ini tidak hanya dari warga negara Indonesia saja, tapi melibatkan sejumlah warga negara lain. Dan juga ini dalam upaya untuk kemerdekaan Palestina dan juga gencatan senjata. Terima kasih Fahmi telah melaporkan langsung dari sana. Dan saudara, serangan bom Israel kembali menggempur wilayah utara Gaza. Sementara itu, ribuan warga Palestina melarikan diri dari Gaza Utara. Saudara, militer Israel masih terus melakukan serangan udara dan serangan darat ke sejumlah titik di Gaza.
Ledakan-ledakan terus terjadi di jalur Gaza pada Sabtu waktu setempat. Militer Israel telah melakukan serangan udara di jalur Gaza dan terlibat dalam pertempuran di sejumlah titik utara jalur Gaza. Presiden Joko Widodo mengajukan 4 tuntutan terkait agresi Israel ke jalur Gaza dalam konferensi tingkat tinggi luar biasa Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Riyadh, Arab Saudi. Poin pertama, Jokowi mendesak adanya gencatan senjata antara Israel dan Hamas untuk menghentikan penyerangan Israel terhadap warga sipil. Kedua, Jokowi menekankan perlunya pencepatan dan perluasan bantuan kemanusiaan. Ketiga, Jokowi juga meminta OKI agar dapat menggunakan semua lini untuk mempertanggungjawabkan Israel atas kekejaman yang dilakukan. Dan yang terakhir, Jokowi minta OKI mendesak terwujudnya perdamaian melalui two-state solution atau solusi dua negara. Yang pertama, gencatan senjata harus dapat segera dilakukan. Tanpa gencatan senjata, situasi tak akan membaik dan Israel telah menggunakan narasi self-defense dan terus melakukan pembunuhan rakyat sipil. Yang kedua, bantuan kemanusiaan harus dipercepat dan diperluas jangkauannya. OKI harus mengusulkan mekanisme bantuan yang lebih predictable dan sustainable. Yang ketiga, OKI harus menggunakan semua lini untuk menuntut pertanggungjawaban Israel terhadap kekejaman kemanusiaan yang telah dilakukan. Misalnya, mendesak diberikannya akses pada Independent International Commission of Inquiry of the Occupied Palestinian Territory yang dibentuk Dewan HAM PBB untuk melaksanakan mandatnya. Dan terus mendukung proses advisory opinion di Mahkamah Internasional. Yang keempat, OKI harus mendesak agar perundingan damai dimulai kembali segera demi terwujudnya two-state solution dan menolak pemikiran one-state solution karena pasti Palestina yang dikorbankan. Para pemimpin negara-negara di Arab meminta komunitas internasional untuk memberikan tekanan pada Israel agar membukakan koridor kemanusiaan sehingga bantuan dapat dikirimkan ke Gaza. Krisis kemanusiaan di Gaza menjadi salah satu sorotan utama dalam pertemuan puncak konferensi tingkat tinggi luar biasa Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Riyadh, Arab Saudi. Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan rakyat Gaza telah menjadi sasaran brutal dan genosida. Raja Abdallah II dari Yordania meminta komunitas internasional untuk menekan Israel untuk tetap membuka koridor kemanusiaan. تعرض شعبنا الفلسطيني لأبشع عدوان وحشي بل لحرب إبادة لا مثيل لها على يد آلة الحرب الإسرائيلية الجبانة التي انتهكت الحرمات والقانون الدولي الإنساني وتخطت كل الخطوط الحمراء في قطاع غزة بقتل وجرح أكثر من 40,000 من المدنيين الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ علاوة على تدمير آلاف البيوت على رؤوس ساكنيهم. ولا يمكن السكوت على ما يواجه قطاع غزة من أوضاع كارثية تخنق الحياة وتمنع وصول العلاج بل يجب أن تبقى الممرات الإنسانية مستدامة وآمنة ولا يمكن القبول بمنع الغذاء والدواء والمياه والكهرباء عن أهل غزة فهذا السلوك هو جريمة حرب يجب أن يدينها العالم. Saudara, kejutan terjadi saat juara bertahan Piala Dunia U17 berhasil bertukuk lutut di tangan Iran saat bertanding di Jakarta International Stadium.
Dan ada juga informasi terkait Piala Dunia U17 yang membawa dampak ke sejumlah sektor di Solo, Jawa Tengah. Salah satunya adalah perhotelan yang mengalami kenaikan okupansi. Sesaat lagi informasinya akan dibawakan oleh rekan kami Asri Gunawan usai jeda. Pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Tempo Scan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan. Building the next frontier. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes, 12 angine. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Suatu hari, sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroflex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Confidently enjoy every action. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Wow, kirain po, taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcare Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go.
Anda masih di Kompas Siang bersama saya, Asri Gunawan. Saudara, kejutan terjadi saat juara bertahan Piala Dunia U17 Brasil bertekuk lutut di tangan Iran saat bertanding di Jakarta International Stadium. Di laga grup C lainnya, sang juara bertahan Brasil seolah akan menang mudah langsung unggul 2 gol. Gol Ryan serta Zamani di menit 28 dan 44 membuat Samba Muda unggul 2-0 di babak pertama. Unggul 2 gol membuat Brasil terlena di babak kedua. Kondisi ini mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Iran. Di menit 54 dan 69, Yago Baraye dan Kasra Taheri menyetarakan kedudukan menjadi 2-2. Dan gol Ismail Golizade di menit 73 membawa Iran menundukkan sang juara bertahan 3-2. Di grup D, kekalahan juga diderita Argentina. Tim Tenggo Muda menyerah kepada sang juara Piala Afrika, Senegal. Bertanding di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Bandung, Senegal langsung. Kala babak kedua memasuki masa injuri, Argentina mendapat gol hiburan melalui gol yang dipersembahkan Agustin Roberto. Skor akhir Argentina 1, Senegal 2. Beralih ke sorotan lain, aparat keamanan menggelar simulasi pemetaan pengamanan di Mapolda Jatim sebagai langkah pengamanan dan antisipasi kerawanan saat berlangsungnya Piala Dunia di bawah usia 17 tahun. Simulasi pemetaan pengamanan ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya gangguan kerawanan yang akan muncul, termasuk solusi yang harus dipahami oleh petugas di lapangan, sehingga jika terjadi hambatan tidak ragu lagi untuk melakukan tindakan. Kapolda Jatim menyebut salah satu hambatan yang harus diantisipasi yaitu kemacetan, termasuk pengalihan arus dengan adanya kantong parkir, termasuk tidak boleh mengganggu pengguna jalan dan aktivitas warga. Atau ke atas ikut supaya mereka besok pada saat betul-betul turun ke lapangan memimpin anak buah tahu nggak ragu-ragu lagi apa yang harus dikerjakan pada saat menemui hambatan di lapangan. Kan banyak kemacetan di PT itu kan sudah tahu jenengan hanya ada 2 jalur, nanti itu crowded, kalau crowded di jalan yang pintu masuk dari jalur bawah itu ngatasinya seperti apa pengalian arus, dicarikan kantong parkir dan lain-lain. Yang penting jangan sampai mengganggu pengguna jalan yang lain. Saudara, Piala Dunia U17 membawa dampak ke sejumlah sektor di Solo, Jawa Tengah. Salah satunya adalah perhotelan yang mulai mengalami kenaikan okupansi. Mulai dari tim nasional hingga ofisial FIFA sudah memilih hotel untuk ditinggali selama turnamen. Sejumlah hotel di kota Solo, Jawa Tengah mendapatkan dampak positif dari penyelenggaraan Piala Dunia U17 FIFA Indonesia 2023. Okupansi naik karena dipesan oleh negara peserta dan juga ofisial FIFA. Dan hotel yang lokasinya dekat dengan Gelora Manahan dipesan oleh ofisial negara peserta. Ada sejumlah fasilitas khusus, mulai dari tempat gym hingga kamar kosong yang akan menjadi kamar perawatan pasca pertandingan. Treatment room dan juga untuk equipment room. Jadi yang kalau treatment room, jadi memang mereka nanti dari tim FIFA akan meletakkan bed massage yang standarnya FIFA seperti itu. Jadi memang kita akan memberikan ruangan kamar itu kosong dan memang akan memasukkan dari untuk tempat tidur yang sesuai dengan dari FIFA punya. Sementara dari data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Solo, peningkatan okupansi memang tidak sejak jauh hari. Ada kebiasaan dalam turnamen semacam ini, pemesanan dilakukan secara mendadak menjelang hari H. Sepertinya sama seperti waktu-waktu yang lalu ya. Mungkin kalau prediksi kami akan sudden begitu. Jadi menjelang final, semifinal begitu mungkin baru akan masuk. Seperti yang sekarang ini kan juga begitu. Dari beberapa hari belum terlihat pergerakan, bahkan belum ada informasi yang masuk. Setelah itu menjelang harinya H-1, H-2 itu biasanya sudah mulai masuk. Sejumlah hotel berbintang 4 ke atas juga menjadi tempat menginap para VIP hingga pejabat. Solo akan menjadi venue pertandingan grup B, kemudian semifinal, final, serta upacara penutupan Piala Dunia U17 FIFA Indonesia 2023. Widy Nugroho, Kompas TV Solo, Jawa Tengah.
Informasi selepas jeda, Saudara. Setelah mengabdi di TNI Angkatan Darat, seorang purnawirawan TNI di Balikpapan, Kalimantan Timur membuat pabrik olahan pupuk organik. Pabrik olahan pupuk ini membuka lapangan kerja bagi tetangganya. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Sungguh terlalu. Untung ada Brankas dari Amar Bank. Main aman jaga tabungan dengan teknologi AI. Gabung sekarang. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Kenapa? Pilek deh. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Pilek, ingat Dikom. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go.
Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Saudara, saatnya kita simak informasi menarik dan inspiratif dari berbagai daerah dalam Cerita Nusantara. Kali ini giliran Kompas TV Biro Balikpapan, Kalimantan Timur yang akan berbagi cerita. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV Paulina Jaru. Selamat siang Paulina, apa saja cerita Nusantara dari Balikpapan? Selamat siang Alki dan saudara, ada dua informasi menarik dalam Cerita Nusantara siang hari ini dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Di informasi pertama, saudara, seorang purnawirawan TNI yang mengabdi 18 tahun di TNI Angkatan Darat di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur membuka pabrik olahan pupuk organik. Pabrik olahan ini membuka lapangan kerja bagi tetangganya. Ketertarikannya di bidang pertanian membuat Kopda Purnawirawan Wahyudi membuat pabrik olahan pupuk organik di rumahnya. Setelah 18 tahun mengabdikan diri di TNI Angkatan Darat dan memilih pensiun dini, pria yang akrab disapa Wahyu ini bertekad pupuk organik buatannya bisa meningkatkan kualitas hasil pertanian. Wahyu yang pensiun pada tahun 2009 silam ini membuat pupuk organik cair dan padat yang diberi nama Semok atau Semangat Maju Oke. Ini awalnya sempat mengelola sendiri dengan memanfaatkan limbah. Seperti limbah kelapa sawit, limbah batu bara dari pembangkit listrik tenaga uap, hingga kotoran ayam dari peternakan. Kini Wahyu bisa membuka lapangan kerja bagi tetangganya. Saat ini setelah 14 tahun usahanya berjalan, ada 20 tetangganya yang membantu produksi pupuk organik. Yang mana pertama awal saya berpikir bahwa bagaimana tetangga-tetangga saya juga bisa merasakan mendapatkan rezeki dari hasil produksi kita ini. Sampai hari ini kita kurang lebih 20 orang karyawan ya, itu 10 orang ibu-ibu, 10 orangnya laki-laki. Nah, dari proses itu lagi kita sosialisasikan baik ke Kabupaten Kukar, Samarinda, Kabupaten Pasir, ya, Penajam, Pasir Utara. Pupuk yang dihasilkan oleh Wahyudi sudah berstandar SNI, sehingga tak lagi diragukan. Iskandar Mirdah, Lani Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Informasi selanjutnya, kebun Pak Agus menjadi salah satu sarana edukasi wisata pertanian di Kota Balikpapan. Di lahan ini pengunjung tidak hanya merasakan profesi petani sayur, tetapi juga mendapatkan pengetahuan cara bertani. Pelajar dari Madrasah Ibtidaiyah tampak riang saat diajari untuk menanam sawi di lokasi wisata kebun edukasi Pak Agus yang ada di kawasan kilometer 12 Jalan Soekarno-Hatta, Balikpapan, Kalimantan Timur. Tak hanya itu saja, mereka juga diajarkan untuk panen hasil kebun hingga mendapatkan penjelasan terkait perkebunan dari pemilik. Kesempatan ini menjadi pengalaman pertama bagi para pelajar ini untuk mempelajari langsung cara berkebun. Luasnya area lahan yang hampir mencapai 10 hektar ini bisa menarik minat pelajar, warga hingga wisatawan untuk berkunjung. Ketika datang ke sini, kita juga menikmati hamparan kebun yang luas untuk melepas penat dari aktivitas pekerjaan sehari-hari. Ini kegiatan di wisata edukasi kebun Pak Agus. Kegiatannya adalah edukasi bagi anak-anak sekolah dari tingkat kelompok bermain, TK, PAUD, SD sampai ke perguruan tinggi. Nah, saat ini ada dari Madrasah Ibtidaiyah Balikpapan yang sedang melakukan kegiatan wisata edukasi. Nah, salah satu kegiatannya yang pertama ini adalah memanen cabai. Ini cabai ini luasnya kurang lebih setengah hektar, dari 4.000 pohon. Nah, anak-anak kita ajari bagaimana minimal satu mengenal bentuk tanaman cabai. Yang kedua, anak-anak bisa langsung melakukan pemanenan cabai. Buahnya yang boleh dipanen seperti apa kita contohkan, ini anak-anak mempraktekkan langsung. Harga tiket masuk juga tergolong murah, cukup membayar Rp25.000
pengunjung bisa menikmati suasana berkebun. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Demikian Asri dan saudara, dua informasi cerita Nusantara yang dilaporkan langsung dari Taman Bekapai, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Paulina Jaru untuk laporan Anda. Saudara, pemerintah Kota Semarang mengajak masyarakat terus mengurangi ketergantungan terhadap beras. Program mengurangi beras digelar di area Car Free Day. Program Pisang Legi atau promosi pangan lokal enak dan bergizi yang digelar di area Car Free Day Jalan Pahlawan Kota Semarang dihadiri Wali Kota Semarang Hewearita Gunaryanti Rahayu. Sekitar 400 stand perwakilan dari berbagai organisasi di Kota Semarang ikut serta dalam program Pisang Legi. Para peserta festival menyajikan berbagai olahan makanan dari bahan pangan lokal non-beras dan non-terigu seperti singkong, jagung, labu, ubi jalar, kentang, talas, dan lainnya. Bagaimana kita ini terus-menerus menggelorakan, terus-menerus memberikan semangat kepada masyarakat bahwa kenyang ini tanpa harus nasi beras. Dan ini adalah bagaimana kita menjadi daulat pangan Indonesia, di Jawa Tengah, dan Kota Semarang. Dan kami harapkan dengan seperti ini masyarakat juga semakin tahu bahwa makanan-makanan yang di luar beras, di luar terigu ternyata juga bisa kenyang, ternyata juga bisa terpenuhi gizinya. Bahkan bisa harganya lebih murah karena nggak impor lagi gitu ya. Acara berslogan "Kenyang gak harus nasi beras" diapresiasi Badan Pangan Nasional. Pemkot Semarang mengajak masyarakat untuk memanfaatkan pangan lokal pendamping beras sebagai menu makanan enak dan bergizi dalam menu sehari-hari. Kami dari Badan Pangan Nasional menghimbau kepada masyarakat Kota Semarang untuk mengurangi nasi. Bukan berarti tidak makan nasi ya. Dan kita mulai mengkonsumsi pangan-pangan alternatif dari sumber pangan lokal. Hasil kreasi olahan dari bahan-bahan tersebut dibagikan dan diperkenalkan kepada masyarakat yang ada di Car Free Day, Jalan Pahlawan, Kota Semarang. Febriana Mila, Kompas TV Semarang, Jawa Tengah. Ibu Wali Kota ini penuh kreatif ya. Saudara, penerbang TNI Angkatan Darat menggelar atraksi dan pameran alutsista helikopter di Lanuman Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda di Kompas Siang. Pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru Proguard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan Proguard Daily Purifying. Wingscare. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Sungguh terlalu. Untung ada Brankas dari Amar Bank. Main aman jaga tabungan dengan teknologi AI. Gabung sekarang. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Kenapa? Pilek deh. Hidung meler dan mampet biasanya disebabkan karena alergi atau pilek. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom, redakan bersin-bersin dan hidung mampet karena pilek. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Masih
lagi pilek? Enggak dong, kan ada Dikom. Pilek, ingat Dikom. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Ayah pulang. Saatnya tidur. Waduh, sulit tidur nih. Ayah sulit tidur. Ini ayah minum Fulas dulu. Sulit tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas mengandung formula dari bahan alam juga halal. Fulas membantu meringankan gangguan sulit tidur. Mah, ayah kerja dulu ya. Cari Fulus. Fulas. Ya Fulas. Fulas dari Lapi. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Rumah berantakan banget sih, kan ada Depo Bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Yang Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Yang Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Mahasiswi Fakultas Teknik Universitas Jember, Jawa Timur meninggal dunia saat mengikuti Diklat SAR Pecinta Alam di lereng selatan Gunung Argopuro Sabtu pagi. Korban diduga sakit dan meninggal dunia karena kelelahan saat berada di lokasi tengah hutan wilayah perhutani Kecamatan Arjasa, Jember. Nadifa Naya Damayanti, mahasiswi Fakultas Teknik Universitas Jember, asal Balikpapan, meninggal dunia saat mengikuti pendidikan dan latihan dasar pecinta alam di kawasan hutan perhutani di lereng selatan Gunung Argopuro, Kecamatan Arjasa, Jember, Jawa Timur, Sabtu pagi. Saat menjalani rangkaian kegiatan di Klatsar, dia bernafas dan dinyatakan meninggal dunia setelah menjalani pemeriksaan tim medis instalasi gawat darurat Rumah Sakit Dr. Subandi, Jember. Kita info awal jam 3, teman awal itu naik sekitar pukul 4:30 itu juga belum sampai ke titik terakhir kendaraan bisa nyampe. Jadi sistemnya yang atas itu turun, yang bawah itu menjemput. Itu pun baru bisa dipindah ke kendaraan 4x4 kisaran pukul 6. Hasil pemeriksaan polisi, korban diduga sakit dan mengalami kelelahan saat mengikuti Diklat SAR Pecinta Alam dan terlambat mendapatkan pertolongan karena kesulitan proses evakuasi akibat lokasi yang jauh. Dan pada waktu dievakuasi itu, menurut keterangan saksi, korban itu masih dalam keadaan masih hidup lah. Hidup,
tetapi begitu nyampe di rumah sakit Dr. Subandi, itu korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Hingga Sabtu malam, jenazah korban masih berada di kamar jenazah Dr. Subandi Jember, menunggu kedatangan keluarga untuk mendapatkan persetujuan proses otopsi. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Beralih ke informasi selanjutnya, penerbang TNI Angkatan Darat menggelar atraksi dan pameran alutsista helikopter di Lanut Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan yang dibuka untuk umum dari 9 sampai 14 November ini memberikan pengalaman baru yang menghibur sekaligus edukatif, terutama bagi anak-anak. Sejak dibukanya Penerbat Fair pada Kamis 9 November lalu, ratusan hingga ribuan pengunjung setiap harinya memadati Lanut Ahmad Yani Semarang. Pengunjung mulai dari anak-anak hingga orang dewasa tampak antusias menyaksikan atraksi helikopter. Helikopter yang dikemudikan calon-calon penerbang TNI AD ini melakukan sejumlah formasi di udara selama 30 menit. Tak hanya atraksi helikopter, Penerbat Fair juga menghadirkan pameran alutsista. Beragam alutsista seperti helikopter serang tercanggih, Apache AH-64, helikopter angkutan dan helikopter pengangkut perlengkapan sangat menghibur pengunjung yang datang. Bahkan menjadi edukasi terutama bagi anak-anak agar lebih mengenal persenjataan milik TNI Angkatan Darat. Senang sekali ya anak-anak diajak ke sini, bisa tahu pesawat tempur TNI. Tentunya juga mendidik anak-anak kita biar lebih semangat lagi untuk meningkatkan nasionalisme Indonesia ya. Pertama saya lihat informasi Penerbat Fair ini, saya langsung ngasih tahu ke anak, dia benar-benar antusias sekali. Karena kebetulan dia itu di rumah kayak suka kayak alat-alat alat-alat perang, alat tempur kayak gitu. Jadi ketika saya kasih tahu, oh ini ada helikopter ini Mi-35, Apache, dia sangat antusias dan hari ini dia minta langsung ke sini. Gitu. Yang paling utama kita menunjukkan pada masyarakat tentang alat utama sistem senjata yang dimiliki oleh penerbat. Lebih singkatnya ada alutsista. Kita gelar dari mulai heli serang, dari Mi-35, Apache HA-64, Bulko, dan juga ada beberapa heli serbu, mulai dari Mi-17, B-412, dan beberapa heli latih kita semuanya. Dan juga perlengkapan khusus dari penerbat kita gelar di sini. Penerbat Fair digelar dalam rangka memperingati HUT ke-64 Pusat Penerbangan Angkatan Darat. Kegiatan ini dibuka untuk umum selama 6 hari dari 9 sampai 14 November 2023. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lain masih akan kami hadirkan di Kompas Siang selepas jeda, saudara. Pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku Approve, Aku Approve. Kenapa? Pilek deh. Hidung meler dan mampet biasanya disebabkan karena alergi atau pilek. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom, redakan bersin-bersin dan hidung mampet karena pilek. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Masih pilek? Enggak dong, kan ada Dikom. Pilek, ingat Dikom. Galon Le
Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Suatu hari sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroflex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Cia bakso ya. Robo, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Mitsubishi X-Force. Surround yourself with lively experience. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut pemerintah Indonesia saat ini masih melakukan negosiasi dengan Israel agar bantuan dari Indonesia bisa masuk ke Palestina. Sementara itu kapal rumah sakit yang akan dikirim masih dikoordinasikan penempatannya. Hal ini disampaikan Panglima TNI pada peresmian monumen pesawat di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Panglima menyebut bantuan kemanusiaan dari Indonesia untuk Palestina masih tertahan di wilayah Mesir. Pemerintah Indonesia masih bernegosiasi dengan Israel agar bantuan bisa didistribusikan ke warga Palestina. Sementara itu kapal rumah sakit yang dikirimkan untuk misi kemanusiaan Palestina masih akan dikoordinasikan titik sandarnya serta tempat beroperasinya. Panglima mengaku Indonesia tidak bisa intervensi penyaluran bantuan dan memilih mengikuti prosedur yang berlaku. Kita nggak bisa mengintervensi di sana, artinya kita sudah berbuat baik, sudah mempunyai niat yang baik untuk membantu masyarakat Palestina. Ya dengan bantuan yang ada kita kirim karena prosedurnya memang seperti itu, ya kita ikuti prosedur karena negara lain juga banyak yang bersama-sama kita. Ya mudah-mudahan tetap kita usahakan terus untuk negosiasi dengan pihak Israel maupun Palestina supaya ini bisa masuk betul-betul ke Palestina. Kita tetap berusaha untuk negosiasi dengan mereka.
Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Pemilu akan kita laksanakan pada 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Kami akhiri Kompas siang hari ini. Saya Asri Gunawan. Dan saya Francisco Don Asiano. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Kompas Siang yang Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut pemerintah Indonesia saat ini masih melakukan negosiasi dengan Israel agar bantuan dari Indonesia bisa masuk ke Palestina. Sementara itu kapal rumah sakit yang akan dikirim masih dikoordinasikan penempatannya. Hal ini disampaikan Panglima TNI pada peresmian monumen pesawat di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Panglima menyebut bantuan kemanusiaan dari Indonesia untuk Palestina masih tertahan di wilayah Mesir. Pemerintah Indonesia masih bernegosiasi dengan Israel agar bantuan bisa didistribusikan ke warga Palestina. Sementara itu kapal rumah sakit yang dikirimkan untuk misi kemanusiaan Palestina masih akan dikoordinasikan titik sandarnya serta tempat beroperasinya. Panglima mengaku Indonesia tidak bisa intervensi penyaluran bantuan dan memilih mengikuti prosedur yang berlaku. Kita nggak bisa mengintervensi di sana, artinya kita sudah berbuat baik, sudah mempunyai niat yang baik untuk membantu masyarakat Palestina. Ya dengan bantuan yang ada kita kirim karena prosedurnya memang seperti itu, ya kita ikuti prosedur karena negara lain juga banyak yang bersama-sama kita. Ya mudah-mudahan tetap kita usahakan terus untuk negosiasi dengan pihak Israel maupun Palestina supaya ini bisa masuk betul-betul ke Palestina. Kita tetap berusaha untuk negosiasi dengan mereka. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Pemilu akan kita laksanakan pada 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Kami akhiri Kompas siang hari ini. Saya Asri Gunawan. Dan saya Francisco Don Asiano. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut pemerintah Indonesia saat ini masih melakukan negosiasi dengan Israel agar bantuan dari Indonesia bisa masuk ke Palestina. Sementara itu kapal rumah sakit yang akan dikirim masih dikoordinasikan penempatannya. Hal ini disampaikan Panglima TNI pada peresmian monumen pesawat di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Panglima menyebut bantuan kemanusiaan dari Indonesia untuk Palestina masih tertahan di wilayah Mesir. Pemerintah Indonesia masih bernegosiasi dengan Israel agar bantuan bisa didistribusikan ke warga Palestina. Sementara itu kapal rumah sakit yang dikirimkan untuk misi kemanusiaan Palestina masih akan dikoordinasikan titik sandarnya serta tempat beroperasinya. Panglima mengaku Indonesia tidak bisa intervensi penyaluran bantuan dan memilih mengikuti prosedur yang berlaku. Kita nggak bisa mengintervensi di sana, artinya kita sudah berbuat baik, sudah mempunyai niat yang baik untuk membantu masyarakat Palestina. Ya dengan bantuan yang ada kita kirim karena prosedurnya memang seperti itu, ya kita ikuti prosedur karena negara lain juga banyak yang bersama-sama kita. Ya mudah-mudahan tetap kita usahakan terus untuk negosiasi dengan pihak Israel maupun Palestina supaya ini bisa masuk betul-betul ke Palestina. Kita tetap berusaha untuk negosiasi dengan mereka. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Pemilu akan kita laksanakan pada 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV independen terpercaya. Kami akhiri Kompas siang hari ini. Saya Asri Gunawan. Dan saya Francisco Don Asiano. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut pemerintah Indonesia saat ini masih melakukan negosiasi dengan Israel agar bantuan dari Indonesia bisa masuk ke Palestina. Sementara itu kapal rumah sakit yang akan dikirim masih dikoordinasikan penempatannya. Hal ini disampaikan Panglima TNI pada peresmian monumen pesawat di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Panglima menyebut bantuan kemanusiaan dari Indonesia untuk Palestina masih tertahan di wilayah Mesir. Pemerintah Indonesia masih bernegosiasi dengan Israel agar bantuan bisa didistribusikan ke warga Palestina. Sementara itu kapal rumah sakit yang dikirimkan untuk misi kemanusiaan Palestina masih akan dikoordinasikan titik sandarnya serta tempat beroperasinya. Panglima mengaku Indonesia tidak bisa intervensi penyaluran bantuan dan memilih mengikuti prosedur yang berlaku. Kita nggak bisa mengintervensi di sana, artinya kita sudah berbuat baik, sudah mempunyai niat yang baik untuk membantu masyarakat Palestina. Ya dengan bantuan yang ada kita kirim karena prosedurnya memang seperti itu, ya kita ikuti prosedur karena negara lain juga banyak yang bersama-sama kita. Ya mudah-mudahan tetap kita usahakan terus untuk negosiasi dengan pihak Israel maupun Palestina supaya ini bisa masuk betul-betul ke Palestina. Kita tetap berusaha untuk negosiasi dengan mereka. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Pemilu akan kita laksanakan pada 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV independen terpercaya. Kami akhiri Kompas siang hari ini. Saya Asri Gunawan. Dan saya Francisco Don Asiano. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut pemerintah Indonesia saat ini masih melakukan negosiasi dengan Israel agar bantuan dari Indonesia bisa masuk ke Palestina. Sementara itu kapal rumah sakit yang akan dikirim masih dikoordinasikan penempatannya. Hal ini disampaikan Panglima TNI pada peresmian monumen pesawat di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Panglima menyebut bantuan kemanusiaan dari Indonesia untuk Palestina masih tertahan di wilayah Mesir. Pemerintah Indonesia masih bernegosiasi dengan Israel agar bantuan bisa didistribusikan ke warga Palestina. Sementara itu kapal rumah sakit yang dikirimkan untuk misi kemanusiaan Palestina masih akan dikoordinasikan titik sandarnya serta tempat beroperasinya. Panglima mengaku Indonesia tidak bisa intervensi penyaluran bantuan dan memilih mengikuti prosedur yang berlaku. Kita nggak bisa mengintervensi di sana, artinya kita sudah berbuat baik, sudah mempunyai niat yang baik untuk membantu masyarakat Palestina. Ya dengan bantuan yang ada kita kirim karena prosedurnya memang seperti itu, ya kita ikuti prosedur karena negara lain juga banyak yang bersama-sama kita. Ya mudah-mudahan tetap kita usahakan terus untuk negosiasi dengan pihak Israel maupun Palestina supaya ini bisa masuk betul-betul ke Palestina. Kita tetap berusaha untuk negosiasi dengan mereka. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Pemilu akan kita laksanakan pada 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Kami akhiri Kompas siang hari ini. Saya Asri Gunawan. Dan saya Francisco Don Asiano. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut pemerintah Indonesia saat ini masih melakukan negosiasi dengan Israel agar bantuan dari Indonesia bisa masuk ke Palestina. Sementara itu kapal rumah sakit yang akan dikirim masih dikoordinasikan penempatannya. Hal ini disampaikan Panglima TNI pada peresmian monumen pesawat di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Panglima menyebut bantuan kemanusiaan dari Indonesia untuk Palestina masih tertahan di wilayah Mesir. Pemerintah Indonesia masih bernegosiasi dengan Israel agar bantuan bisa didistribusikan ke warga Palestina. Sementara itu kapal rumah sakit yang dikirimkan untuk misi kemanusiaan Palestina masih akan dikoordinasikan titik sandarnya serta tempat beroperasinya. Panglima mengaku Indonesia tidak bisa intervensi penyaluran bantuan dan memilih mengikuti prosedur yang berlaku. Kita nggak bisa mengintervensi di sana, artinya kita sudah berbuat baik, sudah mempunyai niat yang baik untuk membantu masyarakat Palestina. Ya dengan bantuan yang ada kita kirim karena prosedurnya memang seperti itu, ya kita ikuti prosedur karena negara lain juga banyak yang bersama-sama kita. Ya mudah-mudahan tetap kita usahakan terus untuk negosiasi dengan pihak Israel maupun Palestina supaya ini bisa masuk betul-betul ke Palestina. Kita tetap berusaha untuk negosiasi dengan mereka. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Pemilu akan kita laksanakan pada 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Kami akhiri Kompas siang hari ini. Saya Asri Gunawan. Dan saya Francisco Don Asiano. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut pemerintah Indonesia saat ini masih melakukan negosiasi dengan Israel agar bantuan dari Indonesia bisa masuk ke Palestina. Sementara itu kapal rumah sakit yang akan dikirim masih dikoordinasikan penempatannya. Hal ini disampaikan Panglima TNI pada peresmian monumen pesawat di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Panglima menyebut bantuan kemanusiaan dari Indonesia untuk Palestina masih tertahan di wilayah Mesir. Pemerintah Indonesia masih bernegosiasi dengan Israel agar bantuan bisa didistribusikan ke warga Palestina. Sementara itu kapal rumah sakit yang dikirimkan untuk misi kemanusiaan Palestina masih akan dikoordinasikan titik sandarnya serta tempat beroperasinya. Panglima mengaku Indonesia tidak bisa intervensi penyaluran bantuan dan memilih mengikuti prosedur yang berlaku. Kita nggak bisa mengintervensi di sana, artinya kita sudah berbuat baik, sudah mempunyai niat yang baik untuk membantu masyarakat Palestina. Ya dengan bantuan yang ada kita kirim karena prosedurnya memang seperti itu, ya kita ikuti prosedur karena negara lain juga banyak yang bersama-sama kita. Ya mudah-mudahan tetap kita usahakan terus untuk negosiasi dengan pihak Israel maupun Palestina supaya ini bisa masuk betul-betul ke Palestina. Kita tetap berusaha untuk negosiasi dengan mereka. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Pemilu akan kita laksanakan pada 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Kami akhiri Kompas siang hari ini. Saya Asri Gunawan. Dan saya Francisco Don Asiano. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut pemerintah Indonesia saat ini masih melakukan negosiasi dengan Israel agar bantuan dari Indonesia bisa masuk ke Palestina. Sementara itu kapal rumah sakit yang akan dikirim masih dikoordinasikan penempatannya. Hal ini disampaikan Panglima TNI pada peresmian monumen pesawat di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Panglima menyebut bantuan kemanusiaan dari Indonesia untuk Palestina masih tertahan di wilayah Mesir. Pemerintah Indonesia masih bernegosiasi dengan Israel agar bantuan bisa didistribusikan ke warga Palestina. Sementara itu kapal rumah sakit yang dikirimkan untuk misi kemanusiaan Palestina masih akan dikoordinasikan titik sandarnya serta tempat beroperasinya. Panglima mengaku Indonesia tidak bisa intervensi penyaluran bantuan dan memilih mengikuti prosedur yang berlaku. Kita nggak bisa mengintervensi di sana, artinya kita sudah berbuat baik, sudah mempunyai niat yang baik untuk membantu masyarakat Palestina. Ya dengan bantuan yang ada kita kirim karena prosedurnya memang seperti itu, ya kita ikuti prosedur karena negara lain juga banyak yang bersama-sama kita. Ya mudah-mudahan tetap kita usahakan terus untuk negosiasi dengan pihak Israel maupun Palestina supaya ini bisa masuk betul-betul ke Palestina. Kita tetap berusaha untuk negosiasi dengan mereka. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Pemilu akan kita laksanakan pada 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Kami akhiri Kompas siang hari ini. Saya Asri Gunawan. Dan saya Francisco Don Asiano. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Nur meninggal. Saya curhat karena saya merasa sedih, kesal, dan marah. Itu semua karena dipicu oleh suatu kenyataan bahwa KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, yang kita perjuangkan pada reformasi 1998, dan itu merupakan tujuan utama untuk kelangsungan negara ini, itu tidak ditunaikan secara sungguh-sungguh. KKN justru semakin menggurita dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara. Negara, saya pikir, itu kan suatu wadah tempat pengabdian kepada rakyat untuk kemajuan rakyat. Tetapi itu semua sudah tidak ada rasanya. Justru negara malah sudah diselewengkan jauh sebagai ajang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sangat memprihatinkan sekali. Bahkan nepotisme kekuasaan, Anda lihat sendiri, ditunjukkan, dipertontonkan kepada kita semua secara terbuka, tanpa rasa malu dan salah sama sekali. Itu yang saya tadi menangis ke Gusmus. Bagaimana kita haji malah ngantri-ngantri, umroh selalu penuh, gereja juga penuh, ya kan, Romo? Ada apa ini? Kemana hati nurani pemimpin kita itu? Padahal melalui seminar atau webinar para tokoh-tokoh agama, para seniman, para mahasiswa, para cendekiawan, para tokoh masyarakat sudah sering mengingatkan bahayanya KKN ini untuk keberlangsungan negara yang kita cintai ini. Jadi bukan nafsu ya, artinya kekuasaan itu menjadikan orang tertutup hati nuraninya. Itu yang sangat memprihatinkan saya. Kenapa begini? Tapi saya juga ingat Cak Nur, bahwa kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus bersuara. Saya masih menaruh harapan dan optimisme kepada teman-teman, kepada Anda-Anda sekalian, kepada rakyat Indonesia. Marilah kita bersuara untuk mengawal kemajuan masyarakat Indonesia mencapai tujuannya sebagaimana telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa. Ya, itu tadi yang saya curhatkan kepada Gusmus, sehingga saya rasanya belum sekarang ini. Maka dari itu, marilah teman-teman kita berbuat baik setiap harinya untuk negara ini. Mudah-mudahan niat baik ini mendapat ridho Tuhan dan rakyat kita bisa mencapai tujuannya, negara kita makmur, sentosa semuanya. Terima kasih, itu saja. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Omiko Maria Majid. Jadi judulnya mungkin kita bisa bilang seperti disampaikan oleh Mbak Omi tadi, di dalam juga tadi waktu soal nama Gusmus ada menyebut kata, kami ini wadul, semua orang Jawa ya, atau paling tidak kenal bahasa Jawa, wadul, ngadu kepada Gusmus. Apa yang diadukan adalah concern terhadap nurani yang tadi disebutkan oleh Mbak Omi, nurani yang terkoyak, mempertanyakan mengapa Republik ini dikelola seperti tanpa hati nurani, bukan peraturan. Peraturan bisa dibuat, tetapi nurani yang sebetulnya kita masing-masing memiliki ternyata itu tidak diindahkan. Mas Lukman, monggo. Ya, kenapa kami sowan silaturahim ke Gusmus? Karena kami merasa beliau adalah sosok yang memiliki kejernihan berpikir dan kedalaman rasa. Jadi kami ingin, selain silaturahim tentu sowan, kami sebenarnya ingin mengkonfirmasi apakah yang kami rasakan, apakah yang kami alami, yang kami ketahui dari beragam sumber informasi itu juga dirasakan oleh beliau. Jangan-jangan kami salah juga itu, karena tadi itu kejernihan berpikir, kedalaman rasa pada diri beliau sesuatu yang selalu menjadi teladan bagi kami. Dan setelah hampir semua kami tadi menyampaikan curhatnya gitu ya, beliau langsung mengatakan bahwa beliau merasakan hal yang sama. Jadi secara eksplisit beliau mengatakan bahwa apa yang disampaikan itu sebenarnya refleksi dari yang dirasakan oleh masyarakat kita. Jadi ini bukan pikiran elitis, bukan analisis kaum intelektual dan seterusnya, tapi ya karena beliau juga merasakan hal yang sama dan beliau memang hidup di tengah-tengah masyarakatnya, maka ini refleksi atau curhatan ini semua hakikatnya adalah apa yang terjadi di tengah-tengah kita. Oleh karenanya beliau menekankan bahwa kita harus kembali kepada nilai. Beliau mengatakan saat ini kita sedang mengalami krisis nilai, dan ini tidak hanya dialami oleh sebagian penyelenggara negara, tapi juga masyarakat secara keseluruhan. Bahkan beliau secara khusus tadi mengatakan kepada saya, boleh jadi sebagian penyelenggara negara tidak berperilaku, tidak bersikap sebagaimana yang kita harapkan, itu juga karena sebagian masyarakat kita juga mengalami krisis nilai yang sama. Oleh karenanya beliau berseru tadi, politik itu tanpa dilandasi nilai, tanpa menerapkan azas-azas kepatutan, kepantasan, tanpa menggunakan etika moral, politik itu hanya sebatas alat saling berebut kuasa saja. Oleh karenanya bagaimana kebudayaan yang hakikatnya adalah mengangkat kembali, menyadarkan seluruh masyarakat kita dan seluruh penyelenggara negara kita untuk kembali kepada nilai-nilai luhur, etika, moral, dan seterusnya, itu harus terus digaungkan, tidak hanya menggugah kesadaran kolektif kita sebagai bangsa, tapi juga bisa diimplementasikan di semua sektor, di semua aspek kehidupan kita. Jadi itu sekedar tambahan yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi telah disampaikan. Ya, kami bersyukur karena diterima oleh guru bangsa, karena kami menemukan kejernihan sumber air kehidupan di tengah krisis nilai, di tengah moralitas publik dan etika politik yang saat ini tidak lagi dikedepankan. Tapi kami punya harapan apa yang dikatakan oleh Gusmus, bagaimana mengembalikan politik jalan kebudayaan. Kalau politik jalan kebudayaan, maka politik harus juga dikembalikan kepada kepatuhan dan etika dan moralitas publik.
Dan itu yang diharapkan oleh Gusmus, bagaimana perjumpaan itu diperluas untuk semua kalangan dan mengingatkan para penyelenggara negara dan rakyat harus kembali politik itu jalan kebudayaan, dan itulah politik yang memiliki keadaban. Memang kita akhir-akhir ini politik kehilangan keadaban ketika kekuasaan itu dijadikan suatu cara dan dilegalkan, dan kerap kali cara-cara kekuasaan itu menaibkan suara hati nurani dan juga akal budi dan akal sehat. Maka mengembalikan politik jalan peradaban menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk teman-teman media. Maka kita mengawal demokrasi ini dengan mengembalikan politik jalan kebudayaan. Sekali lagi kita mendapatkan air kehidupan dan kita disegarkan kembali olah rasa kita, karena selama ini olah rasa sudah dikotori karena politik hanya duduk saya dapat apa memperoleh apa, dan ketika kekuasaan itu dan keserakahan ketamaan itu menjadi ideologi kita, maka disitulah karakter kebudayaan tidak lagi dijadikan cara berpikir, bertindak, menalar dan berrelasi. Ini semua kesalahan kita juga, dan kita harus berani mengoreksi juga, karena selama ini kita semua terlengah, kan kita kerap kali tidak mau mengingatkan kekuasaan dan masyarakat bahwa politik itu bukan semata-mata saya dapat apa mereka apa, tapi politik itu adalah menghormati martabat kemanusiaan, dan martabat kemanusiaan itulah yang sekarang ada kesan diinjak-injak. Maka kita mengembalikan politik jalan kebudayaan. Terima kasih teman-teman atas segala dukungannya, dan kita semua harus mengoreksi kesalahan ini karena ini kesalahan kita bersama. Terima kasih Romo Beni. Abah Heri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menambahkan satu hal yang kami sepakati juga, bahwa Gusmus mengajak kita untuk bersangka baik. Tidak semua penyelenggara negara seperti yang kita khawatirkan. Sebagian besar mungkin masih bisa kita harapkan. Oleh karena itu masih ada harapan melalui pemberian nasihat. Ya, Gusmus tadi menyampaikan secara tegas, kita nasihati pemimpin kita dan kita nasihati juga masyarakat. Di masyarakat tenang, sebagian besar penyelenggara negara pasti masih memiliki nurani. Yang tidak memiliki itu sebagian kecilnya kebetulan memegang kekuasaan. Jadi Gusmus menggaris bawahi itu, dan kami juga sepakat dengan itu. Dan untuk itu tentu perlu bantuan kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Gus Wahyu, monggo. Sepatah, tiga patah kata. Oke. Terima kasih. Mbak Nong, mau ada tambahan? Saya tidak akan menambahkan hasil sowan kepada Abah Gusmus karena sudah disampaikan semuanya. Saya cuma ingin menambahkan bahwa tadi sebenarnya juga ada Profesor Sulistiawati Irianto, tapi buru-buru pulang karena mengejar pesawat. Yang kedua, mestinya memang ada lewat Zoom yang tidak bisa hadir bersama kami untuk bertemu dan sowan ke Gusmus, seperti misalnya Ibu Shinta Gusdur ya, terus ada Profesor Renal Kasali, ada Ibu Riris Sarumpait, Mbak Natalia Subagia, ya Pak Bante, ya terus ada Pendeta Gumar Goltom dari PGI, Pak Andrea Siwangu dari Kupang, ada Romo Magnis juga, beliau sangat concern juga, tapi sekarang lagi di Pontianak. Ada beberapa tokoh yang menitipkan dan mempunyai perasaan yang sama dengan yang hadir di sini dan tadi disampaikan, dicurhatkan kepada Abah. Itu aja yang ingin disampaikan, dan
mudah-mudahan seperti kata Abah Gusmus ya, kita nggak berhenti untuk terus-menerus mengingatkan, memberikan nasihat gitu, dan semoga ini bukan yang terakhir, karena pesan beliau juga kan harus diperluas juga gitu, supaya mungkin bisa didengar oleh pemimpin kita dan juga masyarakat. Itu aja tambahan dari saya, Liv. Terima kasih. Terima kasih Nong Mahmada. Dari teman-teman, kalau ada langsung satu, silakan langsung Mas sebelah kanan ya. Para pembuangnya saya sudah langsung saja. Saya tadi dari media Jakarta melihat kemarin berita kemarin yang sudah viral terkait pemasangan atribut salah satu calon dan dibantu oleh aparat TNI Polri. Bagaimana pandangan tokoh bangsa ini melihat kejadian tersebut? Dan tadi juga ada pernyataan bahwa masih ada nih institusi yang bisa kita percaya. Nah, kalau semuanya terlibat dalam kepentingan penguasa saat ini, apa institusi mana yang bisa kita percaya selain? Dan bagaimana pandangan para tokoh bangsa terkait bagaimana pandangan tokoh bangsa terkait pemasangan atribut salah satu calon yang melibatkan TNI Polri? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Sabta ada lagi atau langsung? Oke. Depannya. Perkenalkan, saya Fahri dari Jawa Pos Radar Kudus. Izin minta mengkonfirmasi tadi sebelum acara ini ada beredar pamflet dengan nama Majelis Permusyawaratan Rembang. Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Selain Sabta sama Fahri, cukup ya. Oke, Mas Sabta nanti bisa dijelaskan oleh Pak Lukman, tapi isu yang spesifik mengenai pemasangan, spanduk dan sebagainya itu memang belum disikapi secara, maksudnya kita belum menyikapinya, tapi harus ada kewaspadaan bahwa penggunaan aparatur negara itu akan membawa pemilu 14 Februari mendatang tidak bisa dipercaya publik sebagai satu pemilu yang jurdil. Itu yang digarisbawahi. Mas Lukman, ada tambahan? Ya, jadi pertama perlu dikonfirmasi terlebih dahulu informasi itu, apakah betul itu dilakukan oleh aparat negara gitu. Yang kedua, andai pun terkonfirmasi bahwa itu dilakukan oleh aparat negara, kami masih penuh berharap bahwa itu bukan merupakan kebijakan institusional. Jadi kami masih percaya betul bahwa TNI Polri tetap berpegang pada undang-undang, bahwa netralitas dari kedua alat negara itu adalah sesuatu yang niscaya, yang tidak bisa tidak ya harus menjadi kewajiban yang harus ditunaikan. Andai pun ada seperti yang diinformasikan, yang diberitakan seperti itu, kami berharap mudah-mudahan itu hanya tindakan oknum semata, bukan merupakan kebijakan resmi dari institusi TNI Polri. Mudah-mudahan seperti itu. Iya, Bung Fahri, jadi pertemuan tadi adalah pertemuan pertama, gitu ya. Teman-teman silakan menamakannya seperti apa. Bebas kasih judulnya. Kalau flyer yang beredar itu memang keinginan dukungan kan banyak sekali sebetulnya, dan informasi mengenai peristiwa ini atau pertemuan ini sangat banyak. Karena itu tentu ada keinginan untuk memberi judul yang flyer diterima itu namanya keren kan sebetulnya kan ya, Majelis Permusyawaratan Rembang gitu ya kan, MPR akhirnya gitu. Jadi MPR juga bisa kita sebut kelak sebagai Majelis Penasehat Republik. Tapi pesan Gusmus adalah yang paling pertama tadi saya sampaikan adalah ini diperluas. Majelis-majelis ini gitu ya. Ini kan majelis ya. Betul kan Gus Wahyu ya? Istilahnya kan majelis pertemuan. Menjadi taklim atau tidak taklim kan itu urusan berikutnya. Diperluas, diperbesar sebagai satu forum untuk memperingatkan kepada kita semua, terutama kepada mereka yang berkuasa, dan kita semua adalah juga warga yang berhak untuk menyampaikan suaranya. Tadi Bu Omi juga menggarisbawahi menyampaikan apa nuraninya. Nah, ini harus diperluas seluas mungkin. Tidak hanya teman-teman yang ada di
Indonesia, tapi juga warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, yang sedang bekerja, yang sedang studi. Jadi ini semacam, kalau bahasa saya, ya, Gusmus boleh menyebut nasihat karena beliau orang tua. Mas Gun juga sebagai orang tua. Kalau saya kan tentu tidak berhak untuk menasihati. Jadi kaum muda bisa bilang kami menyerukan, gitu. Mas Gun dengan rendah hati juga bilang kalau menasihati mungkin agak sombong, tapi sebetulnya sebagai orang tua ya berhak untuk jewer ya, gitu kan, atau cengkiwing gitu loh, gitu kan. Jadi itu penjelasannya Mas Fahri. Teman-teman yang lain? Baik, apabila demikian terima kasih teman-teman. Sabta nanti bisa yang berikutnya ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Ini satu ikhtiar kita bersama. Tidak hanya yang ada di sini dan nama-nama yang disebutkan oleh Nong Mahmada tadi, tapi juga saya kira juga dari teman-teman media yang paling punya potensi untuk hidup tidak enak apabila kebebasan bersuara, kebebasan menyampaikan pendapat di Republik ini dibatasi. Media adalah pihak paling pertama yang akan terancam, karena media adalah penjaga demokrasi itu sendiri. Mereka yang kita amanatkan untuk memelihara demokrasi, yaitu lembaga-lembaga yang ada, eksekutif, yudikatif, dan legislatif, celakanya hari ini adalah menjadi lembaga yang justru mengancam demokrasi. Karena itu ini kerja kita bersama. Terima kasih, selamat sore teman-teman. Baru saja kita dengarkan sejumlah pernyataan dari tokoh bangsa yang hari ini berkunjung ke kediaman Ahmad Mustafa Bisri atau Gusmus yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Raudlatut Talibin di Rembang, Jawa Tengah. Ada sejumlah hal kemudian yang disampaikan dalam pertemuan yang dilakukan pada Minggu siang ini. Tentunya tadi juga sudah dijelaskan soal ataupun juga membahas situasi politik nasional. Mengutip dari pernyataan ataupun juga yang disampaikan oleh para tokoh bangsa, meskipun ada sejumlah masalah dalam ataupun juga yang ditemui di bidang politik nasional saat ini, namun masih ada nurani ataupun juga kepercayaan dan juga sama-sama saling untuk mengingatkan bagi itu pemerintah ataupun juga rakyat. Dan juga diharapkan melalui pertemuan ataupun juga majelis pada hari ini akan bisa diperluas lagi ke majelis-majelis ataupun juga forum-forum yang lainnya. Tadi juga sempat disinggung bahwa penyelenggara negara saat ini mengalami krisis nilai. Karena menurut tokoh bangsa dalam hal ini Lukman Hakim Saifuddin yang merupakan Menteri Agama periode 2014-2019 ini menyatakan politik tanpa nilai dan azas, kepatuhan, kepantasan etika dan moral, politik seakan untuk berebut kekuasaan. Itulah kemudian yang bisa kami kutip dari pernyataan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin periode 2014-2019. Kami jeda sejenak, breaking news Kompas TV, tetaplah bersama kami. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu.